Timnas Indonesia gagal memanfaatkan sejumlah talenta keturunan Belanda untuk lolos ke Piala Dunia. Padahal Cape Verde, Maroko hingga Curaçao berhasil melakukannya. Ketiga negara ini menikmati sentuhan filosofi Belanda di tim nasional mereka. Cape Verde dan Maroko sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia berkat bantuan diaspora negeri kincir angin. Sementara Curaçao juga berpeluang mencetak sejarah sebagai negara terkecil yang tampil di Piala Dunia. Bagaimanakah kehebatan negara afiliasi Belanda yang sukses lolos ke Piala Dunia? Cape Verde cetak sejarah ke Piala Dunia. Cape Verde sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen sepak bola. Bagaimana bisa negara yang hanya punya 525.000 penduduk ini bisa lolos ke Piala Dunia? Rupanya Tanjung Verde mengandalkan proyek naturalisasi para pemain diaspora. FCF selaku federasi sangat serius menghubungi darah keturunan yang tersebar di banyak negara. Uniknya pemain diaspora Tanjung Verde banyak yang berasal dari Belanda. Di skuad saat ini ada 6 penggawa Tanjung Verde yang lahir di kota Rotterdam, Belanda. Usut punya usut, negeri kincir angin memang sudah menjadi tempat berkumpulnya komunitas Cape Verde sejak 1960-an. Salah satu darah keturunan asal Belanda adalah Dylan Livramento. Lantas apa yang membedakan Tanjung Verde dengan Timnas Indonesia? Pasalnya, kedua negara sama-sama mengambil darah keturunan Belanda untuk meningkatkan level tim nasionalnya. Ternyata Tanjung Verde bisa lebih sukses karena tidak mencampuri sepak bola dengan urusan politik. FCF dengan sabar menanti proses yang sedang dibangun oleh pelatih Bubista. Butuh 5 tahun bagi Bubista untuk mencetak tinta sejarah emas bagi negara berjuluk Paus Biru ini. Federasi Tanjung Verde tidak pernah cawe-cawe mengacaukan progres sang pelatih. Hasilnya negara yang jumlah penduduknya cuma 1/4 dari kota Depok ini bisa menembus Piala Dunia. Bukan hanya itu, ranking FIFA Tanjung Verde juga ada di posisi 70 besar. Dari Tanjung Verde kita harusnya belajar, jika kesuksesan tetap membutuhkan waktu. Gianni Infantino selaku Presiden FIFA juga memberikan ucapan selamat untuk negeri Paus Biru. Momen yang bersejarah. Selamat kepada semua orang di Cape Verde yang telah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Bendera kalian akan berkibar dan lagu kebangsaan kalian akan dikumandangkan di Piala Dunia terhebat sepanjang masa. Curaçao selangkah lagi lolos. Kemudian ada Curaçao yang sebentar lagi bakal mengikuti jejak Cape Verde lolos ke Piala Dunia. Komposisi skuad Curaçao full menggunakan pemain berdarah Belanda. Negara berjuluk La Familia Azul ini sedang berada di posisi runner-up klasemen grup B. Curaçao hanya berjarak 1 poin dari Jamaika selaku pemuncak klasemen. Skuad La Familia Azul bahkan sukses mengalahkan Jamaika selaku tim unggulan terkuat di grup B. Pasukan Dick Advocaat akan langsung lolos ke Piala Dunia jika berhasil menjuarai grup B. Namun dengan posisi runner-up saat ini, Curaçao masih bisa lolos lewat play-off antar konfederasi. Menariknya, lesatan prestasi Curaçao dalam 2 tahun terakhir terjadi setelah mendepak Patrick Kluivert. Pelatih Timnas Indonesia ini sempat 2 kali menakodai skuad La Familia Azul. Namun Kluivert tetap gagal total mengangkat prestasi Curaçao dalam 2 periode tersebut. Ia hanya mengantongi rata-rata 1,38 poin per pertandingan di periode pertama. Periode kedua Kluivert bahkan lebih buruk karena hanya meraih 1 kemenangan dari 6 laga. Wajar jika media lokal Curaçao menghujat keras taktik pelatih kelahiran Amsterdam ini. Taktik Kluivert benar-benar ngawur. Padahal para pemain kami lahir dan besar di sepak bola Belanda. Tapi mereka juga bingung menjalankan instruksi Kluivert. Tulis akun Curaçao Football News di sosial media X. Setelah memecat Kluivert, FFK selaku Federasi Sepak Bola Curaçao mengambil keputusan cerdas. Mereka mengontrak Dick Advocaat untuk menakodai skuad La Familia Azul. Rekam jejak juru taktik 78 tahun ini lebih mentereng dibanding Kluivert. Selama 44 tahun melatih, Advocaat sudah mengoleksi 14 trofi juara di berbagai kompetisi Eropa. Jika Curaçao berhasil lolos ke Piala Dunia, maka Advocaat akan mencetak rekor yang lebih gila. Dia bakal menjadi pelatih tertua yang menangani tim di Piala Dunia di umur 78 tahun. Maroko semakin dipenuhi bakat keturunan Belanda.
Timnas Maroko juga punya hubungan kuat dengan Belanda karena para pemainnya didominasi jebolan Eredivisie. Negara di benua Afrika ini memang banyak mengandalkan pemain keturunan. Di gelaran Piala Dunia 2022 lalu, Maroko memanggil 14 penggawa diaspora. Beberapa di antaranya berasal dari negeri kincir angin, seperti Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat, dan Nosair Mazraoui. Ketiga pemain ini juga memulai karir sepak bolanya di Eredivisie sebelum menjelajah kompetisi Eropa lain. Hasilnya, kualitas sepak bola Maroko meningkat pesat berkat para pemain diaspora. Keberhasilan menembus semifinal Piala Dunia 2022 lalu menjadi bukti kebangkitan Maroko. Skuad Singa Atlas juga sudah resmi mengunci tiket Piala Dunia 2026 sejak bulan September lalu. Pasukan Walid Regragui bahkan menjadi negara Afrika pertama yang berhasil lolos. Mereka memuncaki grup E di zona CAF dengan koleksi 24 poin, unggul mutlak dari Niger di peringkat kedua. Meski bisa mengandalkan para pemain diaspora, Maroko tidak melupakan pembinaan talenta lokal. Bahkan komposisi skuad Singa Atlas di kualifikasi Piala Dunia 2026 didominasi bintang lokal. Ada 11 pemain asli kelahiran Maroko dari 25 pemain yang dipanggil Walid Regragui. Hal inilah yang harus dicontoh oleh PSSI. Naturalisasi diaspora bukan satu-satunya cara. Maroko sudah membuktikan, kombinasi naturalisasi dan pembinaan talenta lokal adalah kuncinya. Jika hanya salah satu cara yang digunakan, maka rawan menemui kegagalan. Sepatu bola kualitas impor dari Braja cuma 100 ribuan, cek link di bawah ini. Timnas Indonesia harusnya bisa. Kesuksesan negara-negara afiliasi Belanda seharusnya bisa diikuti Timnas Indonesia. Garuda Nusantara sempat punya peluang tinggi menembus Piala Dunia melalui ronde keempat. Sayangnya harapan tersebut harus runtuh akibat blunder fatal Patrick Kluivert. Menghadapi laga hidup mati, sang pelatih malah sempat-sempatnya berjudi dengan memasang taktik prematur. Dirinya mengganti pola 3 bek yang sudah terbukti demi menerapkan skema 4 bek. Coach Patrick juga salah memilih line up yang akhirnya menjadi santapan empuk Arab Saudi dan Irak. Mulai dari penempatan Mark Locke dan Yacob Sayuri hingga Rizky Ridho. Mirisnya, Kluivert beserta staf kepelatihannya malah langsung pulang ke Belanda seolah tanpa rasa bersalah. Akibat sikapnya yang gak kompeten, Kluivert langsung dicecar media Belanda yakni Voetbal Primer. Hasil buruk ini akan berujung pada hari perhitungan, dan mayoritas tim asal Belanda akan segera dipaksa meninggalkan Jakarta. Dengan stempel tidak layak menangani Timnas Indonesia. Kritik keras juga disampaikan pengamat sepak bola lokal seperti Gita Suwondo. Dirinya menyerukan PSSI untuk segera memecat Kluivert dan menunjuk pengganti yang jauh lebih baik. Kalau mau mengganti Kluivert sekarang, pilihan paling tepat ya Alex Pastoor. Dia bisa bersinergi dengan cepat bersama para pemain. Gimanapun, strategi Indonesia juga dijalankan oleh Pastoor. Citra Kluivert semakin hancur setelah menuai kritik tajam dari Sumarji. Manajer Timnas Indonesia ini heran dengan sikap Coach Patrick dan para staf pelatih yang tidak menghargai supporter. Cukup aneh memang karena mereka sempat menghampiri supporter saat melawan Arab Saudi. Saya tidak bertanya karena mungkin itu hak mereka, tapi inilah yang membuat saya kecewa berat. Dapatkan kaos worksheet yang punya desain keren cuma 100 ribuan, cek link di bawah ini. Dengan kesuksesan negara-negara tersebut, pantaskah kita menyebut proyek PSSI menaturalisasi darah Belanda telah gagal?